Boleh di-spill nggak? Growth-nya itu berapa persen lah dari ya dari modal lah? Kali 4, kali 5 mungkin. Kali 4 kali 5. Iya. Terus saya pengen nanya beneran ke Mas Robi sih. Heeh. Mas Robi kenapa pengen terjun ke dunia finansial yang mungkin kebanyakan orang kan masuknya tuh banyak yang jelek lah pengalamannya atau gimana? Oh, kenapa? Mungkin pertama tuh background sih ya. Background tuh dulu saya kuliah tuh ya jurusannya memang ekonomi kan. Ya bagian manajemen, tapi saya ambil konsentrasinya tuh di keuangan lah. Heeh. Jadi ya sedikit banyak tuh ngebahasnya tentang ya keuangan tuh kebanyakan belajar rasio, laporan keuangan segala macam, ya lebih unsur akuntansinya lah. Ya berjalan dengan waktu segala macam, memang basicnya tuh dari dulu tuh emang sukanya memang ke situ, ngambilnya kan memang ke situ kan, ke arah ekonomi, financial segala macam. Ya akhirnya mencoba lah gitu kan, apa sih itu financial itu apa aja sih, awal-awal kan kita nggak tahu kan. Iya. Apa aja, kalau teoritisnya di kampus ya cuma itu doang gitu kan, belajar yang textbook lah gitu. Kalau penerapan financial realnya kan banyak banget kan, ada personal finance, ada begitu masuknya ke instrumen keuangan di pasar modal segala macam lah, termasuk kayak derivatifnya lah, kayak misalnya ya kalau pasar modal kan kayak reksadana, saham segala macam kan. Kalau derivatifnya gitu ada futures lah. Ya kalau sekarang kalau di Indonesia itu banyak orang nyebutnya forex lah atau apa gitu ya, gitu, atau komoditi. Ya itu sih. Oh iya, kalau pas kerja tahun berapa Mas Robi? Saya 2000 lulus kuliah itu kapan ya? 2017 lah, 17. 2017 lulus, mulai kerja 2018 apa langsung tuh? 18 ya. Oh langsung. Oh enggak dong, 2017-nya justru kerjanya. Lulus 2017 juga. Ya sebelum wisuda itu kayaknya saya udah lama-lama kerja deh, iya. Oh. Pas wisuda itu saya dalam kondisi udah kerja. Sebelum lulus udah kerja duluan? Sebelum wisuda, udah lulus, ya udah selesai sidang skripsi lah. Dinyatain lulus, ya udah saya udah apply kerja. Pertama nge-apply-nya langsung ke yang sekarang itu? Oh enggak. Jadi nge-apply-nya ya perusahaan financial juga. Ya berhubungan di bidang sekuritas sama futuresnya juga lah, gitu. Apa yang efek di Mas Robi setelah kerja di situ? Yang Mas Robi dapat lah dari pengalamannya lah dari situnya. Oh tergantung, kalau misalnya kalau dari knowledge pasti, dari misalnya produk segala macam. Yang kedua tuh pasti yang kita dapat itu pasti behaviornya pasti berubah ya, dari kayak apa? Dari kampus misalnya kan kita ke dunia kerja. Ya jujur aja sih pasti agak kagok lah gitu ya, agak kagok tuh. Oh ini loh ternyata, oh attitude-nya, etikanya, terus apa cara menghadapi orangnya, cara bekerja samanya dalam tim kerja gitu segala macam. Ya banyak hal tuh, banyak hal yang baru loh. Ternyata kalau di kampus tuh kayaknya nggak ada deh yang gini-gini tuh gitu. Titik itu kegoda nggak buat langsung pengen, kayaknya gaji pertama masukin situ enak nih gitu? Ya, pasti. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dunia, misalnya dunia saham, apa dunia futures begitulah ya, apapun itu produknya, pasti kan berhubungan dengan gerakan harga segala macam. Yang notabene kalau kita udah di industri itu pasti bisa ngitung lah gitu ya, secara matematisnya. Kalau orang itu bisa untung sekian gitu ya. Ya pasti ada lah gitu. Ya ujung-ujungnya pasti nyemplung, gitu. Kapan tuh nyemplungnya tuh? Ya pas saya kerja mungkin, kalau perjalanan. Kalau ngomongin tentang misalnya di saham segala macam, kayaknya nyemplungnya tuh pas kuliah sih udah belajar. Tapi kalau bener-bener nyemplung duit yang agak lumayan gitu ya, itu pas kerja mungkin 2017 juga lah yang agak lumayan gitu ya. Cepet juga langsung nyemplungnya? Iya, tuh pertama kali gitu ngerasa duit masuknya lumayan lah. Karena punya ekspektasi itu kan, karena kita di dalam industri itu juga gitu ya. Wah kalau saya bisa gini tuh untungnya gini. Oh ternyata tuh kalau orang dapat duitnya tuh gini gitu. Tapi begitu kita jalanin ternyata kok nggak se yang kita bayangkan di ekspektasi gitu. Itu sih. Nggak semanis itu? Ya enggak. Begitu kan namanya otak kita tuh kalau awal tuh, kan matematik banget. Kalau misalnya dapat segini, nggak usah banyak-banyak deh. Kalau saya masukin duit kayak 5 juta, 10 juta gitu untuk fase awal tuh, kalau sebulan bisa, ya kan namanya mikirnya tuh kan yang enaknya aja gitu ya, yang halunya lah gitu. Kok 10%, 20% sebulan tuh enak lu gitu, bisa dapet dengan segitu doang, apalagi saya makin gede gitu ya. Itu pemikiran awal gitu, karena lihat orang tuh
bisa loh orang dapat segitu gitu. Di titik apa Mas Ruby kayak udah nggak lanjut milih kerja lagi? Maksudnya income-nya mungkin dari usaha kah lagi atau gimana? Atau mungkin di sahamnya udah tebel banget? Enggak lah, kalau kok perjalanan itu titik baliknya tuh banyak sebenarnya. Dan titik baliknya itu sebenarnya pas ya mungkin pas 2020 ya, 2021 ya around segitulah, after Covid itu lumayan ada momentum lah di market tuh, di pasar modal ya, di saham. 2021? 2021. Boleh di-spill nggak? Growth-nya itu berapa persen lah dari modal lah? Ya karena waktu itu mungkin risk management saya itu mungkin agak Serem ya? ugal-ugalan lah, ugal-ugalan. Jadi kalau dibilang berapa persentasenya, mungkin lebih enak tuh modal yang saya masukin terakhir itu mungkin bisa kali 4, kali 5 mungkin. Kali 4 kali 5? Iya, itu perjalanan lah ya. Ada untung rugi akhirnya di tertentu itu, di modal tertentu itu bisa naik tuh sampai perjalanannya mungkin ya 5-6 bulan ya bisa 4 kali 5 kali lah. Ya karena tuh mungkin unsur pemilihan sahamnya tuh ya hokinya lumayan lah gitu. Wow, 6 bulan 4-5 kali. Iya, karena ya kalau di saham kan juga itu ya waktu itu risk management ugalannya saya maksud tuh ya all in gitu ke satu saham gitu. Oh ya, saya pengen belajar Mas Ruby nih. Ini kan masih banyak juga yang nonton juga kan yang umuran kayak saya masih 20 ya 20 di bawah 25 ke bawah gitu. Iya. Lebih baik apa dulu sih? Kerja dulu kah atau mungkin ini kondisi yang nggak punya banget ya, bukan orang yang privilege ya. Oke. Iya, kalau misalnya ngomongin ke dunia misalnya berunsur trading gitu ya. Iya. Iya pasti kandungan risknya kan pasti tinggi ke produk trading lah gitu. Apapun itu ya, mau di saham kayak, mau di futures kayak, mau di cryptocurrency kayak gitu ya. Yang pertama itu harus dulu pertama ngumpulin modal itu much better lah. Oke. Karena trading itu bukan soal duit kecil jadi duit gede gitu ya. Kadang harus ada pengalaman dulu lah awalnya. Oke. Nah pengalaman itu tuh didapat dari mana? Ya belajar kan. Ya belajar itu ya pertama tuh yang harus ke ya kalau di Indonesia kan udah banyak kan. Ya ada di YouTube di mana gitu ya. Yang secara edukasinya mindsetnya dulu pertama. Terus belajar hal-hal yang sifatnya teknis dulu lah gitu ya, basic gitu ya. Kayak risk management, trading plan segala macam itu dulu gitu. Oke. Nah sekarang kan banyak juga entah itu sekuritas, entah itu broker apapun kan banyak yang nyediain demo account kan. Ya daripada terjun pakai uang asli dulu, mending untuk basic pertama kali jangan punya euforia. Oh begitu saya masuk harus dapat sekian. Padahal ilmu yang kita baru masuk baru lihat 1, 2, 3 YouTube gitu. Itu justru tuh kayak bias lah, optimism kalau kita masuk di sini. Oh hidup saya bisa berubah dari sini. Karena saya lihat mentor ini dari segini perjalanan hidupnya dari nothing jadi something gitu kan, dari trading gitu. Ya itu mesti milih-milih yang karena nggak semuanya benar juga nggak sih? Iya. Ya kan? Iya. Karena kalau ukurannya itu ya sebenarnya ya kita bisa tahu lah ya. Kalau influencer atau misalnya trader-trader yang di sosmed tuh ya kita bisa tahu lah orang ini punya portfolionya berapa sih gitu ya. Kelihatan lah dari mungkin cara penyampaiannya, menjelaskan mindsetnya. Oke, berarti yang pertama tuh ya kumpulin modal dulu. Itu penting ya, itu penting. Kumpulin modal dulu karena ya mau trading apa kalau nggak ada modal kan? Betul, namanya juga pasar modal atau ya berhubungan dengan industri keuangan ya perlu modal. Perlu modal ya, perlu duit lah ya. Berarti dapetinnya bisa dapat dari kerja dulu lah ya. Iya, itu paling realistis. Paling realistis ya? Paling realistis. Ya mungkin misalnya teman-teman atau yang sampai berapa deh? Misalkan kerja anggaplah gaji 5 juta misalkan awal mulai kerja yang lulus. Terus harus apa dulu? Langkah-langkahnya yang paling realistis dulu deh. Ini kondisinya bukan yang privilege ya. Oke. Yang rintis lah. Ya kalau ngomongin personal finance sebenarnya ya bukan soal salah benar. Tapi kalau standarnya ngukurnya dari sisi mana dulu nih Mas? Dari sisi buat resikonya kah? Atau misalnya dari sisi apanya dulu gitu? Kalau dari ini kan balik lagi risk appetite-nya orang kan, level risiko orang dia terima lah gitu. Tapi kalau misalnya kerja yang mungkin ya mungkin masih merintis gitu ya, awal karirnya entah di corporate atau di mana, sabar sedikit lah. Nggak bikin industri keuangan ini tuh besok udah lenyap kok, enggak. Ya mungkin 1 tahun, 20 tahun, 30 tahun bahkan ke
Ya mungkin kita udah jadi orang tua juga masih nggak bakal hilang industri keuangannya gitu. Lebih penting tuh sebenarnya tuh belajarnya dulu sih. Ya kalau belajar ke industri keuangan tuh ya terutama misalnya ngomongin trading gitu ya. Ya pertama tuh ngomongin pasti tentang belajarnya apa dulu. Banyak hal-hal yang basicnya dulu, itu yang penting kan. Mindset dulu di awal. Karena kalau mindsetnya salah dari awal, perjalanan tradingnya atau perjalanan investasinya pasti penuh keraguan segala macam sih. Oke. Berarti tadi lebih baik walaupun udah dapat gaji, lebih kumpulin dulu sambil belajar dulu basic-basicnya, mindset-mindsetnya gitu. Betul. Oke, berarti mindsetnya yang kayak gimana tuh? Oh, sudut pandangnya. Sudut pandangnya. Iya, oke. Kalau dari ngomongin sudut pandangnya tuh, trading tuh bukan soal oh ini harga berapa, ini bisa berapa, ini bisa naik turun berapa. Trading tuh nggak bisa begitu kan. Trading tuh kan long term game kan. Trading itu ya mindsetnya diubah tuh awalnya tuh harus bisa tahu nih. Trading itu kan kayak kita dagang tuh kayak real bisnis lah gitu ya. Ada kalanya tuh terima dulu, tahu dulu bahwa resiko itu ada dulu. Resiko itu ada dulu. Ada dulu. Oke. Jadi kalau berpikirnya semua itu tentang kalkulasi matematika, sebulan saya dapat berapa persen gitu ya. Itu kan jadi bias kan. Oh, wah, kalau saya ketemu satu metode lah atau satu strategi trading lah. Kalau saya terapin ini sebulan kira-kira dapat segini. Sebulan kalau kali ini kali berapa ya optimis, overconfident lah padahal perjalanannya kan pasti nggak sesimpel itu gitu. Ya itu mindsetnya sih. Ya pertama itu harus ketemu dulu sih di platform kan banyak sekarang. Ya contoh yang paling banyak membahas trading itu ya soal di YouTube lah ya. YouTube itu paling banyak. Ya mungkin cari mentor-mentor yang kalau kita lihat nih penjelasannya, edukasinya mengarah yang realistis gitu. Bukan yang dengan segini bisa dapat segini. Dengan modal segini kayak mengubah hidup itu dari trading itu kayak pesulap gitu. Gampang banget itulah ya. Iya. Padahal iya. Oke. Itu penting sih. Kalau kita nontoninnya di YouTube yang cepet gitu, yang instant profit segala macem, itu tuh secara itu ngebentuk mindset kita kan. Oh bahwa trading itu segampang itu loh. Kalau dengan segini bisa dapat segitu loh. Kalau misalnya saya masukin segini bisa dapat segitu dong. Itu yang saya bilang tadi. Ya trading itu kayak cuma matematika doang gitu. Padahal ya kan? Karena kan baru merumus satu metode segala macem gitu. Mindset sih. Yang paling sering Mas Sony tahu lah, mungkin perjalanan saya juga kita tuh pengen carinya tuh entah itu strategi, entah itu metode gitu ya. Bakal kita jalanin tuh yang kayak holy grail gitu. Bahwa semua itu tuh probabilitasnya tuh 90%, 100% gitu. Kalau loss-nya tuh dari 10-100 kali trade, 10% doang gitu. Nah itu yang paling kita mau cari gitu. Nggak terima bahwa loss itu bagian dari resiko gitu. Kalau loss adalah bagian dari resiko, iya. Iya benar sih, benar Mas lebih. Karena kalau misalkan kita, pokoknya dalam hal apapun nggak sih? Nggak cuma di trading? Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Kayak kita berkendara juga nggak sih? Iya pasti. Kalau kita yang mikirnya ngebut asal nyampe tapi nggak tahu kalau resiko tabrakan lah, kecelakaan lah juga bakal ngerugiin diri lah ya. Iya. Misalkan ini udah belajar nih Mas Ruby, udah belajar ya basic-basicnya kita anggaplah, karena saya tahu cuma di forex doang ya. Anggap di forex dia udah belajar nih basic-basicnya lah, apa itu money management, pola pikirnya gimana, terus strategi yang dipakai itu gimana. Dia mesti kerja. Lebih baik kalau misalkan uang kerjanya ini nominal aja ya 5 juta ini. Lebih baik kumpulin dulu sampai angka berapa baru mulai, atau coba sekecil-kecilnya atau gimana? Untuk memulai aja. Oke. Kalau ngomongin ya kalau misalnya menurut Mas Ruby aja pribadi aja. Mungkin beda-beda tapi standarnya kan banyak. Kalau misalnya financial influencer segala macam, kalau di Indonesia jelasin tuh ya minimal tuh kayak punya dana darurat dulu deh gitu ya. Ya balik lagi ke kondisinya kita gitu ya. Kalau kita ini ya sandwich generation gitu ya, yang kebutuhan akan kebutuhan yang tinggi gitu ya. Ya itu harus direm gitu ya. Nggak bisa hitung risikonya segampang itu. Kalau misalnya dengan orang yang latar belakangnya mungkin punya privilege gitu ya secara keluarga. Oh mungkin secara pendapatan saya kecil gitu karena saya merintis karir.
Tapi mungkin dia punya privilege dari keluarga atau siapapun. Sponsornya kuat di belakang. Iya. Iya, itu ya sah-sah aja kalau mau sambil learning by doing gitu ya. Tapi yang paling penting tuh sebelum terjun tuh baiknya sih, apapun itulah, ya kalau misalnya dalam bisnis juga pasti ada ya research dulu, ya dong. Misalnya Mas Tony mau bikin apa, pasti research dulu dong. Misalnya mau bikin coffee shop atau apa, pasti cek dulu nih areanya ini udah berapa coffee shop yang udah running gitu ya. Terus saya mau bawa konsepnya seperti apa kira-kira tuh cocok gak sih kalau saya buka konsep coffee-nya begitu. Ya itu kan kayak sejenis research dulu lah gitu. Jangan cepet-cepet ambil keputusan ya udahlah nanti juga kita belajar, nanti jalanin aja dulu gitu. Yang mindset gitu tuh mesti ya bisa pro kontra tuh. Kalau bilang tuh jalanin aja dulu gitu. Ya kebanyakan kalau kita lihat perusahaan besar kalau dia nyiptain produk baru segala macem, ya misalnya kayak perusahaan otomotif lah gitu, Toyota, Honda, dia buat R&D satu produk dia keluarin gitu ya, pasti lama sekali kan. Entah itu part dalam mobilnya, entah itu desainnya segala macem kan. Ya itu R&D-nya, itu perlu kan, karena kita tahu tuh research apa sih ya kemungkinan yang akan terjadi kan. Kalau kita udah tahu dari awal probabilitas suksesnya kecil, kalau kita jalaninnya kan probabilitas gagalnya jadi lebih besar. Lebih besar ya. Gitu. Oke, berarti kalau pengen itu kalau personal finance tuh nggak ada salah benar lah kapan dia mulai segala macam. Ya balik lagi kebutuhannya individu itu ya, si orang itu gitu. Di titik mana dia gitu. Karena begitu kita masuk ke dunia trading itu tuh sangat berkaitan dengan mental sama psikologis kan, perangnya. Sangat berkaitan dengan mental dan psikologis. Iya, karena trading tuh nggak ada bos, nggak ada apapun operasional yang berat, nggak ada fixed cost yang besar gitu. Ya ngelawan diri sendiri kan. Nah sekarang bahasa gara dalam nih, psikologi yang tadi sebut. Gimana cara manage psikologi? Yang pasti bakal tetap kita alami terus. Kalau Mas lebih pribadi, cara manage-nya gimana? Oh, psikologis. Kalau pertama tuh dari mikir resikonya dulu. Hitung dulu resikonya di awal. Karena kalau kita udah tahu resiko kita di awal, kita kan begitu berjalan nanti ke depannya tradingnya, kita kan udah tahu dari awal resiko kita berapa. Bukan untung kita berapa. Karena sesuatu yang nggak bisa kita ukur kan ke depannya. Ya resiko dulu dihitung. Pertama kali. Nggak ada yang lain. Oke, resiko dulu berarti dihitung, siap-siap ditanggung nggak nih yang ini nih, resiko ini nih yang dihitung nih? Iya harus. Oke, anggaplah resiko itu udah kita hitung, ternyata itu kejadian dan ternyata ragu nih. Nah untuk menguatkan diri lagi dengan apa ya, dengan psikologinya, kayak begitu tuh gimana tuh? Kan itu susah loh. Oh iya, kalau psikologis tuh mungkin setiap orang mungkin beda-beda ya. Kalau siapapun lah di dunia trading tuh ketika loss yang menguras equity-nya banyak gitu, apalagi mau habis atau margin call gitu ya, pasti dalam fase psikologisnya pasti yang berantakan. Pasti itu. Ya, caranya adalah untuk stop dulu sebentar.